Bakin Sulut minta Wali Kota Manado copot Kadis Perkim dan blacklist kontraktor peremajaan Jalan GPI Paniki. Dewan Pimpinan Daerah Barisan Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau Bakin Sulawesi Utara melalui ketuanya Calvin Limpek meminta pemerintah Kota Manado untuk memutus kontrak pelaksana proyek pembangunan pemugaran atau peremajaan jalan di Gria Paniki Indah. Permintaan itu disampaikan Calvin terkait pengaspalan yang dilakukan kontraktor saat hujan. Menurutnya, sesuai aturan tidak dibenarkan melakukan pengaspalan saat hujan dan saat air mengenangi jalan. Pengaspalan saat hujan menurutnya membuat daya rekat tidak ada. Aspal dan jalan tidak akan bertahan lama. Kami meminta Pemkot Manado melalui instansi terkait untuk memutus kontrak perusahaan yang mengerjakan proyek ini, kata Calvin saat menggelar jumpa pers di Manado pada Selasa 10 Januari pagi. Calvin bahkan tidak hanya meminta dilakukan pemutusan kontrak, tapi juga memasukkan kontraktor ke dalam daftar hitam perusahaan tidak becus. Menurutnya, pekerjaan harus sinkron dengan LPSE. Perusahaan memenuhi standar atau tidak. Jadi sebelum memberi pekerjaan dan tanggung jawab besar, lihat dulu track recordnya, ujarnya. Calvin yang dalam kesempatan tersebut didampingi Sekretaris DPD Bakin Sulut, membeber data jika proyek berbanderol 15 miliar rupiah tersebut tidak selesai sebagaimana waktu yang ditentukan. Waktu pelaksanaan sesuai kontrak hanya 150 hari kalender kerja, tapi sampai saat ini belum PHO atau penyerahan, ucapnya. Mengacu pada hal tersebut, aktivis yang sudah banyak membongkar kasus dugaan korupsi di Sulawesi Utara dan beberapa daerah lainnya di Indonesia Timur ini meminta agar inspektorat untuk menghitung kembali besaran dan kualitas pekerjaan. Persentase pekerjaan yang sudah dibayarkan perlu dihitung lagi. Jika terbayarkan lebih, sebaiknya dikembalikan oleh kontraktor. Jika belum terbayar, itu bagus karena memang pekerjaan seperti itu tidak perlu dibayarkan, Calvin menguraikan. Selain meminta memutus kontrak perusahaan pekerjaan proyek, Calvin juga mendesak Wali Kota Manado, Andre Angau, untuk mengganti atau mencopot Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Perkim Manado, Peter Eman. Ya, ia tidak layak jadi kepala dinas karena membiarkan pengaspalan saat hujan. Jika pengawasan dari PPK berjalan baik atau berada di tempat saat pekerjaan dilakukan, tidak mungkin membiarkan pengaspalan saat hujan. Makanya kepala dinas sebaiknya diganti dengan birokrat yang lebih baik, katanya. Sesuai yang tertera di papan proyek, kontraktor pelaksananya adalah PT Manimporok Mangunima Esa. Proyek pembangunan pemugaran atau peremajaan pemukiman kumuh Kecamatan Mapanget dan Tuminting, Bunaken itu digagas Dinas Perkim Manado. Sayangnya, sampai berita ini diturunkan, Kadis Perkim Manado Peter Eman dan kontraktor pelaksana proyek belum bisa dihubungi. Ini ada keluhan dari masyarakat soal pengaspalan di salah satu ruas di Manado. Pengaspalan di saat hujan dan dikeluhkan masyarakat ini tidak bagus. Tanggapan Pak Ketua gimana? Jadi memang kalau pengaspalan di saat hujan itu yang jelas kan kita tahu semua bahwa dia tidak akan memiliki daya rekat terkait aspal dan siraman. Nah, oleh sebab itu dengan pekerjaan yang saya lihat di data video seperti ini, ya saya berharap Dinas Perkim Kota Manado tegas. Dan saya dengar bahwa informasi pekerjaan tersebut tidak selesai. Nah, saya tidak selesai. Nah, berarti sampai hari ini kan tidak keluar PHO. Sebab itu kami minta supaya perusahaan tersebut dilakukan pemutusan kontrak dan tidak dibayarkan sama sekali dan dihitung lagi pekerjaan yang telah dilaksanakan dan juga persentasi pekerjaan yang sudah dibayarkan kepada kontraktor tersebut, perusahaan PT tersebut. Nah, itu kami minta dengan tegas dalam pengawasan ini pihak penegak hukum, aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap pekerjaan yang seperti ini. Jadi blacklist ya, Pak Ketua? Ya, itu kita minta diputuskan kontrak dulu, baru inspektorat kan akan melakukan penghitungan besaran pekerjaan dan kualitas pekerjaan yang masuk dalam kualitas baik itu inspektorat akan hitung. Kalau memang terbayarkan kepada mereka melebihi, mereka harus kembalikan, Dan kalau memang belum terbayarkan, ya lebih bagus lagi. Karena apa? Pekerjaan yang seperti ini tidak perlu dibayar. Nah, sebenarnya kan pekerjaan itu harusnya sinkron dengan LPSE. Perusahaan yang akan bekerja ini memenuhi standar atau tidak. Kalau tidak memenuhi standar, seharusnya kan dilihat lagi
latar belakang pekerjaan apa yang pernah mereka kerjakan. Track record. Nah, track record mereka itu harus dilihat lagi. Karena apa? Seperti ini pekerjaan musim hujan, terjadi kegenangan air, melakukan pengaspalan. Ya, dimanapun juga kita mengatakan pasti itu tidak dibenarkan, sesuai aturan. Karena tidak ada yang melakukan pengaspalan di saat air tergenang seperti ini. Nanti videonya juga itu ditampilkan agar supaya bisa terlihat jelas nyata bahwa mereka melakukan pengaspalan di saat musim hujan. Itu. Ini tanggung jawab. Minta itu kalau memang sudah dilakukan pemutusan kontrak di blacklist perusahaan yang seperti ini. Kalau dinas dalam hal ini tanggung jawabnya pengawasan, berarti ini kan pengawasan tidak jalan. Pengawasan dari PPK dan pengawasnya itu tidak jalan. Kalau dia jalan, kalau dia berada di tempat, tidak mungkin dia membenarkan ada pengaspalan di saat musim hujan. Dan kami minta kepada Wali Kota Manado kalau bisa diganti kepala dinasnya. Yang membiarkan, yang diduga ada pembiaran terkait dengan pekerjaan yang seperti ini. Sudah beberapa orang media ataupun LSM yang menyampaikan hal ini, tapi kayaknya tidak digubris. Dan saya minta Wali Kota Manado bisa melakukan terhadap kepala dinas, ya, pecat atau ganti. Diganti. Ya, kita tidak bisa melakukan pemecatan, tapi kita minta dia diganti karena dia tidak layak berada di situ. Dari Manado, Sulawesi Utara, tim MMC TV mengabarkan.